Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pun Allah muliakan segenap pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Mukarram, Bapak Kiai Haji Hasanuddin beserta staf dan jajaran, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Ada dialog antara seorang bos dengan pengemudi supirnya. Kata si bos, "Pak, mobil tolong cuci." Kata supirnya, "Enggak usah dicuci bos, nanti juga kotor lagi. Apalagi musim hujan, habis dicuci mahal-mahal, kena hujan kotor lagi." Bosnya diem aja, enggak ngomel, enggak apa. Berangkat ke kantor, habis itu nemuin klien jam 12, mampir di rest area, sholat, istirahat. Habis itu berangkat lagi sampai 2:30. Supirnya protes, "Bos, ini kita nggak mampir makan, udah 2:30. Perut saya udah dangdutan ini." Keroncongan biasa, udah dangdutan. Ini kita nggak mampir makan bos, saya udah kelaparan ini, udah 2:30. Apa kata bosnya? "Enggak usah makan, nanti juga lapar lagi." Kata supirnya, "Oh, berarti mobil mesti dicuci." Maka kalau kita punya kendaraan kotor, cuci. Kotor lagi, cuci lagi. Kotor lagi, cuci lagi. Kita lapar, makan. Lapar lagi, makan lagi. Lapar lagi, makan lagi. Begitu juga kalau kita buat dosa. Kalau kita bikin dosa, taubat. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai bosen bikin dosa. Lah Ustaz ngajarin bikin dosa terus taubat? Enggak. Saya enggak ngajarin bikin dosa nyuruh taubat, enggak. Saya nganjurin kalau ampe terlanjur bikin dosa, jangan ampe enggak taubat. Wala tay'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau terlanjur bikin dosa, mesti taubat. Sebab dosa kalau tidak ditaubatin, dosa kalau tidak diistighfarin, ini yang bakal ada balasannya. Ini yang bakal ada punishmentnya nanti di akhirat, sampai ke akhirat. Jangankan ke akhirat, di dunia aja udah ada balasannya. Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah, di antara balasan dosa tuh yang paling tinggi-tingginya di dunia, mohon maaf, menghalangi rahmat Allah sampai kepada kita. Menghalangi rahmat Allah sampai kepada kita. Jadi kalau kata bocah sekarang, mohon maaf, dosa itu bikin suwe. Ngerti suwe kan nih? Bikin sial. Dosa itu bikin sial. Dan kesialan paling tinggi dari dosa menghalangi rahmat Allah sampai kepada kita. Kalau ibu, mohon maaf, menstruasi nggak boleh baca Quran, haram hukumnya kecuali dalam hati. Tapi ada orang waktunya ada baca Quran bisa, tapi dia nggak baca Quran. Bukannya nggak mau, tapi bisa jadi Qurannya nggak mau dibaca sama dia. Qurannya nggak mau dibaca sama dia. Kita bisa bangun malam qiyamul lail, tapi kenapa kita nggak bisa ibadah padahal bangun? Bukannya dia nggak mau, Allahnya yang nggak pengen dia deketin. Majlis taklim ada di masjid pengajian umpamanya, dia ada di rumah, nggak ada kegiatan,
Apa yang dia nggak mau? Mau hadir, tapi kenapa nggak datang? Bukannya dia kagak mau, bisa jadi majelisnya yang nggak mau didatengin nama dia. Maka kalau hadirin yang dirahmati Allah, itu yang terjadi sama kita. Kalau perempuan haid mesti mandi junub pakai air. Maka kalau begitu keadaannya kita baca Quran gak bisa, ibadah berat, bisa jadi ada hadas dalam diri kita, ada hadas dalam jiwa kita. Maka cara ngebersihinnya dengan mandi pakai air taubat. Mandi pakai air taubat. Taubat. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Dosa itu menghalangi rahmat Allah kepada kita. Artinya amal ibadah jadi berat. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ibarat truk. Badan kita itu truk, beban kita itu dosa. Coba ibu lihat, perhatikan dikit lagi pulang kampung nih. Mungkin kalau truk malam doang adanya, jalur Merak ke sini ya. Kalau truk tuh kita lihat muatannya berat, dia adanya di kanan, di tengah, apa di kiri kalau di tol? Di kiri. Kenapa di kiri? Jalur lambat. Kenapa dia nggak bisa cepat? Orang muatannya banyak, bebannya berat, begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, badan kita ibarat truk. Andai kata kebanyakan dosa, jadi berat. Baca Quran nggak bisa, qiyamul lail kagak mau, ini itu kagak mau, berat rasanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kayak truk, berat bebannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang mempengaruhi kita malas ibadah, diantaranya mohon maaf, ada barang haram yang masuk ke tubuh kita, ada makanan haram, minuman haram yang masuk ke tubuh kita. Kayak kita punya motor, Bu, mohon maaf, kita punya motor, bahan bakarnya air, kira-kira bisa jalan nggak motor kita? Bisa jalan nggak, Pak? Kenapa nggak bisa jalan? Bahannya bakarnya motor. Ada orang Islam puasa enggak, sholat enggak, ibadah enggak, patut dicurigain. Jangan-jangan bahan bakarnya air, makanannya yang haram-haram mulu, makanya nggak bisa ibadah. Ada motor, mobil bahan bakarnya campuran, Bu. Kalau bahan bakar campuran, larinya kenceng apa endet-endetan? Endet-endetan. Kenapa endet-endetan? Campuran. Maka ada orang Islam puasa mau puasa, sholat kagak. Banyak banget begitu. Sekarang lihat aja tuh kalau buka puasa bersama di kafe-kafe di mana, HHI, maghrib lewat, isya lewat, puasa, Johor sholat asar enggak, maghrib sholat isya enggak. Patut dicurigain, jangan-jangan bahan bakarnya bensin campuran, yang haram dimakan, yang halal dimakan, makanya endet-endetan. Kadang ibadah, kadang enggak. Nah, yang malam hari ini hadir nih, puasa tadi kita puasa, qiyamul lail, itu kayaknya bahan bakarnya Pertamax turbo. Kenapa Pertamax turbo? Kenceng, dipakainya enteng, ibadah puasa ngerjain, qiyamul lail ngerjain, baca Quran ngerjain, infak ngerjain, alhamdulillah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bahan renungan, tetangga saya, satu hari menjelang puasa ada 3 orang yang meninggal. Umurnya muda-muda, ada yang 35, ada yang 42, ada yang 38. Enggak sakit, masuk ke kamar mandi, keluar lemes, masuk ICU, meninggal. Hari Minggu, hari Senin begitu juga. 3 orang meninggal dunia, enggak sakit, enggak apa, umurnya di bawah hadirin semua. Artinya doanya padahal sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan di bulan Sya'ban, sampaikan di bulan Ramadan. Tapi kagak nyampe. Emang udah takdir begitu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, al-umru yankus wa sinu yajdad. Dalam ilmu tafsir tuh ulama tafsir mengatakan umur itu berkurang, usia bertambah. Umur berkurang, usia bertambah.
Makanya mohon maaf hadirin yang di atas 65, besok-besok ulang tahun nggak usah pakai tiup lilin. Bid'ah. Nggak usah pakai tiup lilin yang udah 65 ke atas. Panjang umurnya. Salah. Kalau kata ilmu tafsir bukannya panjang, habis umurnya, tinggal sisanya, tinggal repotnya, tinggal sakitnya, tinggal matinya di mana aja dan kapan aja, lagi apa aja. Jadi besok ada yang ulang tahun nyanyiin begini. Kata dia, lu nyumpain gua rumahnya. Lu bukannya nyumpain, emang kalau ngaji tafsir begitu. Al umru yanqus wasinnu yajidan. Ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Kita minta sama Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ala haji ini ya, waliniyatin sholiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.